Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah, Allah berikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, sebagai rujukan pengajian kita zuhur ini firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beramal saleh dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka daripada apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, para ulama kemudian memahami kalimat hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik itu ada dua fase kebaikan hidup. Yang pertama, baiknya hidup itu di dunia. Kehidupan yang baik di dunia itu dipahami oleh para mufassirin ketika manusia diberikan nikmat, dianugerahkan rezeki yang halal. Bapak Ibu kaum muslimin, rezeki yang halal yang kita cari dengan cara yang halal sesuai dengan ketentuan agama, kemudian zatnya juga halal, maka kehalalan itu akan membawa kepada kebahagiaan, akan membawa kepada kebaikan hidup. Untuk apa harta yang banyak kalaulah itu akan menyengsarakan kita? Harta yang dicari dengan cara yang tidak benar, maka kemudian dia haram secara cara atau metode mendapatkannya, maka kemudian dia akan membuat hati menjadi gelisah. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, kebaikan hidup di dunia ketika Allah berikan anugerah berupa rezeki yang halal. Yang kedua, rezekinya baik. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang baik di dunia itu ditandai dengan rasa cukup,
Maka orang-orang yang bahagia hidupnya, mereka yang baik kehidupannya di dunia ini, dia tidak pernah gelisah melihat nikmat yang ada pada orang lain, karena pada prinsipnya rezeki semuanya sudah tertakar, semuanya sudah ditentukan. Bahkan kata Nabi SAW, jauh sebelum manusia diciptakan 50.000 tahun, Allah tentukan takdirnya. Satu di antaranya adalah urusan rezeki. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang yang baik hidupnya di dunia, mereka akan mendapatkan ketenangan dengan rasa cukup yang ada di dalam hatinya. Kemudian berikutnya, kebaikan hidup di dunia ditandai dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, fase kebaikan hidup yang kedua, Allah berjanji sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan kepada mereka nanti di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Balasan atas amal ibadah yang kita lakukan di dunia, yang kita dasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kebaikan hidup di akhirat dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila kita lihat dalam ayat ini, kalau kita ingin meraih kebahagiaan hidup, kebaikan hidup, maka kuncinya ada dua. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman yang lurus, iman yang kuat, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa ketenangan, akan menghadirkan keamanan. Karena orang yang beriman yakin apapun, bagaimanapun, maka semuanya adalah bahagian daripada takdir yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, sebagai wujud daripada pembuktian iman itu, maka orang-orang yang bahagia mereka akan beramal saleh. Amal yang baik dia akan membawa kepada ketenangan. Sebaliknya Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila perbuatan, ucapan, tingkah laku, keputusan yang kita ambil dalam hidup ini tidak benar, tidak baik, perbuatan dosa, perbuatan salah, boleh jadi kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita perbuat, pada akhirnya akan mendatangkan kegalauan, akan menghadirkan ketidaknyamanan hidup. Karena sejatinya Bapak dan Ibu, orang yang berdosa bila tidak bersegera untuk meraih ampunan Allah, maka dosa-dosanya akan membayangi hidupnya. Jangan-jangan ketika dia belum bisa bertaubat kepada Allah sebelum wafat, dia nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, beliau mengatakan ada 3 tanda kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama, idza a'ta syakara, bila didatangkan kepadanya nikmat, Allah hadirkan rezeki, sesuatu yang membahagiakan hidupnya, maka orang yang benar-benar bahagia, mereka akan pandai bersyukur. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila kita dititipkan nikmat banyak ataupun sedikit, bila kita syukuri, maka itu akan lebih menenteramkan dalam kehidupan kita. Karenanya Bapak dan Ibu, Allah tidak letakkan bahagia itu pada harta yang banyak. Andaikan kebahagiaan bisa dibayar dengan uang, bisa dibeli dengan materi, mungkin Qarun adalah orang yang akan menikmati kebahagiaan itu karena dia punya harta berlimpah. Bila kemudian kebahagiaan diletakkan kepada kekuasaan, pangkat dan jabatan, tentu mungkin Fir'aun termasuk orang yang akan bahagia. Bila kemudian kebahagiaan itu diletakkan kepada ilmu pengetahuan, maka orang kemudian mencari ilmu, tapi tidak satu pun dapat menjamin Bapak dan Ibu semuanya itu akan membawa bahagia. Salah satu jalannya bila mampu kita bersyukur. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, orang yang bahagia hidupnya bila datang kepadanya musibah dia mampu bersabar. Yang ketiga, bila kemudian dia berdosa, dia bersegera untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kiranya bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.